Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggota 2 orang. Saya Suci Mesara, NIM 22089284, dan rekan saya Laila Agustin, NIM 22081148. jenis wisata ini dulu, Pak. Oh, yang ini kita bertempat di apa ya? Di Bukit Gado-Gado namanya. Iya. Bukit Gado-Gado, kemudian ditambah Bukit Peralayang karena olahraga peralayang ada di sini. Ya, sebenarnya bukan peralayang aja, olahraga wisata. Ada gantole, gantole tahu kan? Yang ada yang segitiga itu. Oh iya. Gantole, ada paramotor bisa di sini. Yang modeling juga bisa di sini. Itu cabang-cabang olahraga yang ada di sini kalau bisa dimainkan. Nah, kemudian olahraga cabang lain yang jelas eksis di Bukit Gado-Gado ini yang layang. Posisi Bukit Gado-Gado ini dari DPL ada sekitar 280 mdpl. Sehingga untuk bukitnya cukup bagus untuk olahraga peralayang, bagus dibilang tinggi benar enggak, dibilang rendah benar enggak. Jadi kalau bagi kami sekarang terasa ini surganya olahraga peralayang di Kota Padang. Cuma kurang eksposnya sama pariwisata pemerintah, malah tidak ada sama sekali. Cuma eksisnya kita aja dari klub, dari kita tim, bukan apa, bukan atas kerjasama sama pariwisata daerah kita. Nah, itu sampai sekarang kita tunggu belum pernah ada ya, kerjasamanya. Nah, itu. Kalau tentang sejarahnya, Pak, atau latar belakang wisata ini? Wisata ini dimulai dari apa, Niko? Olahraga Gantole ya, Gantole mencari tempat. Ada Bukit Imbar di sini kan. Dulu di belakang itu dekat tower itu. Tower. Nah, karena limbahnya lebat, kurang bagus. Dikasih ke depan ini kiranya tempatnya bentuknya sangat bagus. Jadi di sanalah timbulnya olahraga Gantole, kemudian peralayang yang datang dari orang Itali terbang di sini tahun berapa tuh? Sebelum tahun 2000. Menarik gitu. Bisa ya terbang lama. Nggak pakai mesin tapi bisa dia terbang berjam pula terbang, bayangkan. Nah, itu menariknya di sana. Kemudian kita mencobalah olahraga itu sampai sekarang, memang luar biasa. Nah, lama-lama sendiri ya, terbang sendiri. Apa salahnya masyarakat yang pingin terbang nggak usah perlu belajar, tapi dia bisa terbang, itu pakai tandem itu.
dia bisa digendong, tandem namanya, Dibonceng. dibonceng, bisa terbang, merasakan gitu. Kalau yang betul-betul tertarik nanti dia minta belajar gitu. Nah, itu yang cabang-cabang olahraga yang ada di atas ini. Itu. Lagi? Yang bertanggung jawab itu Pak, yang bertanggung jawab dalam pengelola pariwisata ini siapa ya Pak? Ini bukan tidak pariwisata, olahraga ya. Iya, olahraga. Olahraga perayaan ini kita di bawah naungan TNI AU. Yang tercover sama klub ya, Iya. Federasi Aerosport Aerosport Indonesia Sumbar. Kita di organisasi bawah naungan organisasi yang berada di naungan TNI AU. Jadi kita Organisasi yang di bawah naungan TNI AU. olahraga ini di bawah naungan TNI AU. Dan kemudian bukan orang TNI AU, memang TNI AU semua enggak, kita orang-orang sipil juga bisa belajar. Itu jadi klubnya udah ada Udah. Fasi Kota ya, Fasi Kota Padang. Fasi Kota Padang. Terus Terus, Pak, apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kualitas pengunjung? pengunjung itu. Iya. Sebenarnya kita nggak mengharap ke pengunjung banyak Iya. namanya. Jadi karena pengunjung itu melihat situasi di sini sangat bagus, view-nya bagus, kemudian dia bisa menikmati olahraga kita asik-asik aja olahraga. Bukan menarik, tapi di sambilan itu banyak pengunjung yang pingin mencoba peralayan ini, ya kita adakan tandem. Jadi pengunjung yang pingin coba pulang, jadi mereka menikmati view dan sambil menikmati peralayan, sehingga sampai sekarang udah berjubel-jubel. Jadi mereka istilahnya hunter sunset, hunter pemburu sunset istilahnya mereka. Jam 6 ini kita tahu rame mereka istilahnya. Kan rame pengunjung sini kan gara-gara corona dulu. Dulu kan di mana-mana lockdown, apa PPKM apa namanya. Mereka kumpul di sini. Cuma ini yang tuh Terbuka. Ya. Bukan terbuka sebenarnya, kalau tahu Pemda ini ditutup nih. Karena ini bebas, Iya, masih bebas, itu ya. masih Belum neutral ada aturan, ya. sebenarnya. Dari situlah. Kopi itu entahlah, itu politik ya. Nyatanya kami ya, apalagi sedang terbang, mana ada COVID di atas. Lagi? Bagaimana struktur organisasi dalam tim yang terlibat dalam pengelolaan wisata ini? Kita itu sebenarnya sambil belajar, latihan, tetap berjalan. Sambilan itu kita melaksanakan wisata olahraga yang khususnya di bidang peralayan, namanya tandem peralayan. Nah, di sana untuk memajukan olahraga kita dan bertahan kita di sini, karena adanya tandem itu dikomersilkan lah gitu. Sehingga yang naik itu ada biayanya berapa, ada di sana. Sebenarnya dari sana keuangan itu bisa dikelola, sehingga klub kita tuh tetap bertahan walaupun tanpa Bantuan dari siapapun. Dari manapun. dari KONI semua sampai sekarang belum. Ini prihatin kan. Sebenarnya kalau turun tangan KONI-nya ini bagus nih, ada semennya, ada paving blocknya, ada, tapi ini nih udah kena badai. Dulu bagus nih, kena badai. Jadi ada tamu profesionalnya gitu. Ada tamu, kemudian suruh duduk, kita briefing. Kemudian bagaimana kalau dia terbang nanti di mana-mana, apa yang dilakukan, dia pengen selfie, ini. Jadi penumpang itu nyaman, siap terbang. Nah, jadi dia bisa berkehendak mau pingin terbang lama atau dia terbang enggak. Ada yang baru-baru datang, Pak, saya pingin terbang lama. Kita tahu baru 5 menit aja, turun pak. Malah dia sendiri yang minta turun. Jadwal di udara sama di jadwal di atas pasti beda, karena ketakutan kita, hawa kita di atas tuh 5 menit aja udah rasanya sejam gitu. Padahal sebentar tuh kan, tapi dia rasanya bisa turun pak, bisa turun. Yang merasa candu, dia asik, lama lagi pak, bentar lagi turunnya pak. Ada yang mereka wisuda,
kemudian dia bawa private-nya di atas, sudah bangga, sudah ada yang ulang tahun, bawa balon, ada tuh macam-macam, ada makan kue di atas. Pilotnya malah enak juga dapat kue di atas kan. Nah, ini kan merasa beberapa action apresiasi mereka gitu. Ada mama sedang macam-macam. Mereka di video tuh bagus ya, kalau udah di video. Jadi mereka yang paling banyak terbang adalah wanita. Nomor 2 banyak anak kecil. Nomor 3 banyak laki-laki. Enggak tahu saya tuh kenapa pikirannya banyak, akalnya banyak, otak gua mah macam-macam dipikirkannya. Nah, kalau cewek kan yang satu aja pikir. Sampai di atas saya selfie. Dah, mau risiko mau hantu belau pokoknya selfie. Ya. Iri nggak? Bukannya mereka bangga, hanya karena selfie aja. Pergi ke Mekah juga gitu, selfie juga sama Tuhannya yang dia ada. Lagi? Seharusnya apa ya? Yang ini harus terbang dulu baru dia iya ya enak ya. Udah pernah Pak? Oh, di mana kapan? Waktu kemarin kan Pak? Pak? Hah? Tahun Dia lalu. terbang dia Pak? Iya, sekali Pak. Ah, bisa merasakan siapa kan. Jadi betul-betul bikin apa tuh menjiwai gitu. Ini datang ambil kalau tadi tuh bang tiba tabakan. Belakang Ini duduk aja supaya berani bawa selfie. Terus apa rencana pengembangan yang dilakukan di masa depan? kita ke arah ke profesional khususnya di bidang tandem paralel ini. Kemudian di samping kegiatan resminya dari pemerintah daerah, adanya kegiatan olahraga seperti porprov ya, kan olahraga provinsi, porprov. Kemudian tingkat nasional ada kemarin, kemudian dunianya ada lagi olimpiade ada, tingkat dunianya ada, kita mencapai baru tingkat dunia ada kita ya, toh ada juga sudah mencapai tingkat dunia juga. Sumbarnya Oh, kalau dapat juara 2 mah. gitu. Keren kan? Nggak pernah juara 2 mah inter mah. Jadi olahraga ini selain dari olahraga prestasi juga olahraga wisata. Kalau kita di bidang wisata aja nak Niko, karena gaji kita bisa sehari 5 juta 6 juta ya kok. Amin. Kalau penumpangnya banyak. Di pas lebaran ya kan? Itu gaji Niko bisa 6 juta 5 juta tuh sehari. Jadi itu komersinya luar biasa. Dan kemudian kalau kita sekarang masih untuk wisata tandem paralel ini kita tarifnya tidak salah sampai sekarang 450.000 per orang, 50 untuk kamera, 400 untuk kegiatan yang lain, pilot sama transportasi. Ya kalau mereka ingin minum di bawah minum ada yang lain. Lagi sih. Dampak sosialnya Pak dirasakan oleh masyarakat lokal akibat adanya wisata Oh, bergaya. ya. Ini secara bisa tidak nyari langsung, rezeki secara gitu. tidak langsung tidak diresmikan, dampaknya sebenarnya sudah ada dilihat. Cuma tidak dikelola sama dikelola dengan baik. Cuma mereka berdasarkan tradisional aja. Mayang baga, mayang po, mereka bisa mengalih. Bisa pungli di bawah. Bisa pungli di bawah. Dulu kan tidak pernah. Dulu kan ini minta. Kayaknya tadi Pak ini Hah? Ada orang luar. ada Berapa? 4 orang 5.000 kasih aja. Dulu nggak ada kan. Jadi sebenarnya untuk profesional untuk ke depan profesional lagi. Ini dirombak, dibikin kafe mirip kafe dari Tas. bagus, box-boxnya dibikin box-box rapi kan. Di sini tempat base campnya tandem paralayang orang luar biasa. Ada WC-nya bagus, ada musolanya, keren kan? Belum Itu dibayangkan kita mengharapkan perhatian dari, cuma dia nanti dia hanya kekurangannya dikit gado-gado ini adalah permasalahannya tidak adanya perhatian dari Pemda, kemudian investor tidak ada, mereka hidup sendiri mandiri
dengan hasil pandemi mereka sendiri. Kemudian dia kalau ada komersial, kalau ada investor kan lebih bisa dibawa, mereka nyicil, bikin box untuk dia, mereka nyicil kan. Kafe-kafe apa tuh yang aluminium juga apa box ya. Lagi siapa nama Kak? Laila. Laila, Nur Laila. Iya, Nurul. Iya. Ah, Apa? Laila Agustin. Lahir bulan Agustus. Suci bulan bulan suci dah. Nak si apa video, nak ada video dulu. Ada apa? Wah, ada ha. Nak ada di gear. Ada. Nih, Ah. lihat ya. Ha. Amala ang Kosong. nagtang kakak ma ito. Perkembangan wisata budaya. Sebenarnya setiap kita terbang ada pemantauan khusus dari ASI Kota Padang. Jadi setiap kita terbang kita melaporkan ke ASI Kota Padang bahwa penerbang ada setiap hari sekian, kemudian ada travel misalnya kan, diceritain tuh, mereka evaluasi tiap hari. Setiap mereka melakukan penerbangan mereka melaporkan. Jadi kalau rasanya merugikan mereka ada mendapat teguran, kemudian mereka mendapat langkah-langkah selanjutnya lebih baik. Bagaimana para pengunjung dapat menikmati dan mendukung wisata ini? Bajunya tinggalan. Sweater. Pengunjung menikmatinya, Pak. Itu mendukung Oh, wisata gitu. ini. Yang jelas kita yang pengelola tidak langsung, sebagai pengelola tidak langsung kita membuat suasananya terbaik, seperti pelayanannya, seperti apa namanya, kalau ada itu sebenarnya nggak bagus. Kalau kita yang profesionalnya nanti bagaimana melayani kamu, jangan merasa terganggu gitu kan. Ini mereka duduk sini nyaman, itu yang kita harapkan ke depannya seperti itu. Jadi, enggak, saya tidak mau seperti datang mereka nak 3.000 air apa itu di tempat wisata apa data di pasar, ya kan? Iya. Banyak kan. Jadi saya merekam video di sini, itu yang terdengar. Oh, ada air lanteng, ada apa? Ya Allah ya Tuhanku, rasa di Allah malam. doa ya. Hanya dia menikmati. Enggak bisa, maksudnya enggak senyaman Iya. itu gitu. Harapannya menikmati yang Yang dengan pola tenang. pola anak-anak sekarang juga bagus-bagus. Maksudnya itu kalau zaman Babe dulu, Babe duduk di sana aja sama pasangan kan, ada laki-laki lihat lah, apa yang lihat. Nah, kalau gini enggak, cuek-cuek aja, ya kan? Rapat-rapat malah dulu, ya kan? Sini Iya. rapat mereka adem aja, mereka tuh nyaman, nggak saling mengganggu. Kalau sama Babe, jadi lilik pasangan wak, meleng-meleng kamu, tubuh nanti. Tuh, rasa nyaman. Mereka sudah ada pola pikirnya kemajuan gitu. Dan sampai hal ini kita mengharapkan mereka lebih nyaman lagi gitu. Kemudian disediakan makan snack aja. Dan kemudian kita mengelola lah. Orang itu ngambil duit tapi dia duitnya aja, tapi ini kebersihan nggak ada. Gitu. Padahal besok mau lebaran Tadi nih. dibawa berapa orang? Banyak jadi mah. Bertiga Ada sisa. Si yang rambut Mbak panjang Boy. itu. Si Boy nggak ada tuh. Si apa? PRT Stephen Oh, untuk suruh. buat kecil lah. Orang persiapan apa ya mau lebaran. Saga tamu yang sini ya ini dominan tamu untuk ramenya tamu-tamu para layang itu berasal dari luar kota. Kemudian dari mancanegara, domestik biasanya mancanegara. Yang biasanya rata-rata mereka hari-hari besar, besok seperti lebaran, kemudian hari-hari Imlek, hari besar mereka datang. Mereka datang dari daerah Pekanbaru, Jambi, Medan. Medan,
Malaysia, Jakarta. Kalau untuk mancanegara, Prancis, Inggris, Amerika, banyak lah. Jadi mulai itu ditata gitu. Dan kemudian sebagai kita untuk pelayanan kita harus pintar pula bahasa Inggris kan. Udah bahasa Inggris cap kapal, cap apa, cap tombak. Sekedar kita harus menyiapkan bahasa Inggris. Paling tidak kita ada translate, DAP kan ada sekarang. Wisata mancanegara udah cerdik sekarang, dia udah bisa pula kayak orang Padang minta murah. Kalau saya tidak dijemput, biayanya berapa saya minta, berapa saya kurangin? Ya Allah ya Tuhan. Biarlah dia tidak dijemput. Biar mamanya jemput. Nah komen. Senang dia kalau dia ngerti, ya saya kurang sekian. Senang dia. Gitu. Kalau harapan kedepannya gimana Pak wisata ini? Ya saya harapannya yang jelas saya lihat ini terbaik nanti kalau kita dikelola dengan baik, ini luar biasa. Tempatnya sepertinya damai gitu kan, ada banyak perkembangan. Entah investor tuh kalau udah kelihatan di sini cepat dia tuh, tapi kan ujungnya kita nggak dapat duit kan, dia menguasai semua. Jadi kita berusaha ini lebih bagus. Ya seperti tadi dibilang ada musola, ada toilet bagus, itu aja sebenarnya. Orang tidak akan betah kalau mereka sebentar sini, sebenarnya dia pengen lama tapi pipisnya di mana? Mau apanya di mana? Menciptakan musola di mana? Lalu pulang lagi ya. Ada. Tapi kurang baik musola. Jadi nggak asik lah. Kita kan bagus terkelola bersih. Gitu. Mungkin itu aja Pak yang bisa Cici sampaikan dari sini ya Pak. Jadi besok abang sama Bang Niko, abang lama videonya diselipkan videonya dalam apa itu presentasi kamu.